semuanya. Kami dari kelompok 2, saya Lilis Ratmasari dengan NPM 8631. Saya Rehan dengan NPM 8663. Saya Ignacia dan NPM 8639. Dan saya Tia Angel Pasaribu dengan NPM 8665. Kita masuk ke pohon masalah. Masalah utamanya apa? Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sosial, emosional, dan pengembangan diri. Penyebab masalahnya apa? Yang pertama adalah kondisi keuangan panti yang masih terbatas, sehingga dana operasional dan fasilitas yang tersedia belum cukup untuk mendukung program pembinaan anak secara maksimal. Yang kedua, fasilitas dan kegiatan pengembangan diri masih kurang, sehingga anak memiliki kesempatan yang terbatas untuk mengembangkan bakat, keterampilan, dan potensi yang dimiliki. Dan yang terakhir apa? Anak mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat karena masih kurang memiliki pengalaman dalam berinteraksi dengan orang lain di luar panti. Masuk ke penyebab utamanya. Yang pertama, anak tidak mendapatkan peran orang tua secara penuh sebagai sumber kasih sayang, dukungan emosional, dan bimbingan dalam kehidupan sosial. Yang kedua, sebagian anak masih kurang termotivasi untuk mengikuti kegiatan yang dapat membantu perkembangan diri mereka. Kemudian yang ketiga, keterbatasan dalam pengembangan diri dan keterampilan dapat mengurangi peluang anak untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial yang lebih baik di masa depan. Sekarang kita masuk ke pohon tujuannya. Nah, tujuan utamanya adalah kebutuhan sosial, emosional, dan pengembangan diri anak dapat terpenuhi dengan baik sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Kemudian, tujuan yang pertama adalah meningkatkan dukungan dana dan pengelolaan lembaga agar kebutuhan anak dapat terpenuhi dengan lebih baik. Kemudian yang kedua, menyediakan fasilitas dan program yang mendukung pengembangan bakat, minat, dan keterampilan anak. Kemudian yang ketiga, membantu anak lebih mudah beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Tujuan yang ketiga itu ada 3. Jadi 1, menyediakan pendampingan, perhatian, dan dukungan emosional melalui pengasuh atau mentor sebagai figur pengganti orang tua. Kedua, meningkatkan motivasi anak untuk belajar, mengikuti kegiatan, dan mengembangkan potensi diri. Ketiga, membuka peluang masa depan yang lebih baik melalui peningkatan keterampilan, pendidikan, dan dukungan yang memadai. Solusi dari penyelesaian masalah di LKS itu ada berdasarkan pola masalah yang telah disusun. Permasalahan utama yang dihadapi oleh LKS Sampandi Asuhan Tunas Harapan Balai Keselamatan Yogyakarta adalah belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sosial, emosional, dan pengembangan diri anak. Dari aspek internal, keterbatasan ekonomi lembaga menyebabkan fasilitas dan program pengembangan diri yang tersedia belum memadai. Akibatnya anak-anak memiliki kesempatan yang terbatas untuk mengembangkan bakat, minat, dan keterampilan yang mereka miliki. Lalu sekarang masuk ke aspek eksternalnya. Aspek eksternalnya itu masih rendahnya perhatian dan dukungan dari lingkungan sosial mengakibatkan interaksi sosial anak belum berjalan secara maksimal. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas relasi sosial yang dimiliki anak baik dengan teman sebaya maupun masyarakat sekitar. Berdasarkan pohon tujuan, penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui berbagai strategi yang terintegritas. Yang pertama, lembaga perlu meningkatkan dukungan pendanaan melalui kerjasama dengan donatur, perusahaan, komunitas sosial, maupun program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Dukungan dana yang lebih baik dan membantu penyediaan fasilitas dan program mengembangkan diri yang lebih beragam dan berkualitas. Yang kedua, yaitu diperlukan pengembangan program yang berfokus pada peningkatan keterampilan, bakat, dan minat anak, seperti pelatihan keterampilan, kegiatan seni, olahraga, teknologi, serta pengembangan karakter. Program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri, kompetensi, dan kesiapan anak dalam menghadapi masa depan. Ketiga, untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan kualitas relasi pada anak, komunitas dan pihak panti dapat menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung, seperti bakti sosial, kegiatan keagamaan, pelatihan bersama, kunjungan edukatif, maupun program pertukaran pengalaman. Kemudian yang terakhir, diperlukan program pendampingan yang menghadirkan mentor atau figur pengganti orang tua. Nah, pendampingan dapat dilakukan oleh pengasuh, relawan, mahasiswa, maupun tokoh masyarakat yang berperan sebagai sumber motivasi, dukungan emosional, dan teladan bagi anak-anak. Sekian hasil dari analisis ansos kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Dadah!